Imamat 25. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, apabila kamu tiba di tanah yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus memelihara sabat bagi Yahweh. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus memetik kebun anggurmu dan mengumpulkan hasilnya. Dan pada tahun ke-7 haruslah menjadi suatu sabat perhentian bagi tanah itu, suatu sabat bagi Yahweh. Engkau tidak boleh menabur benih di ladangmu, dan engkau tidak boleh menyiangi kebun anggurmu. Engkau tidak boleh menuai sisa tuaian yang telah tumbuh, dan engkau tidak boleh mengumpulkan buah anggurmu yang tidak terawat. Tahun itu harus menjadi sabat perhentian bagi tanah itu. Dan haruslah sabat tanah itu ada bagimu, sehingga tersedia makanan bagimu, budakmu, wanita pelayanmu, orang upahanmu, dan bagi pengembaramu yang mengembara bersamamu, dan bagi hewanmu, serta bagi binatang yang ada di negerimu. Seluruh hasilnya untuk menjadi makananmu. Engkau harus menghitung bagimu sendiri 7 sabat tahunan. 7 kali 7 tahunan, dan masa 7 sabat tahunan itu menjadi 49 tahun. Pada bulan ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, yaitu pada hari raya pendamaian, haruslah engkau memperdengarkan sangkakala tanda peringatan di seluruh negerimu. Haruslah kamu menguduskan tahun itu, yaitu tahun ke-50, dan kamu harus mengumumkan kebebasan di negeri itu bagi seluruh penduduknya. Itu harus menjadi yobel bagimu, dan kamu harus mengembalikan setiap orang kepada miliknya, dan kamu harus mengembalikan seseorang kepada kaumnya. Inilah yobel, tahun ke-50. Itu menjadi 1 tahun bagimu. Kamu tidak boleh menabur dan tidak boleh menuai hasil sisa tuaian yang tumbuh, dan kamu tidak boleh memetik dari yang tidak terawat. Sebab itulah yobel kudus, itu menjadi milikmu. Dari ladang itu, kamu harus makan hasilnya. Dalam tahun yobel itu, kamu harus mengembalikan seseorang kepada miliknya. Dan apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli dari tangan sesamamu, hendaklah kamu tidak merugikan seorang terhadap saudaranya. Menurut jumlah tahun-tahun setelah yobel, engkau harus membeli dari sesamamu, dan menurut jumlah tahun-tahun hasil panen, ia akan menjual kepadamu. Berdasarkan banyaknya tahun-tahun, engkau harus melipat gandakan nilai jualnya, dan berdasarkan sedikitnya tahun-tahun, engkau harus menyusutkan nilai jualnya, sebab ia menjual kepadamu jumlah hasil panen itu. Dan kamu tidak boleh merugikan seorang terhadap sesamanya, dan engkau harus takut akan Elohimmu, sebab akulah Yahweh Elohimmu. Haruslah kamu melakukan ketetapanku, memelihara peraturanku dan melakukannya, maka kamu akan tinggal di negeri itu dengan aman. Negeri itu akan memberikan buahnya, dan kamu akan makan sampai kenyang, dan kamu akan tinggal dengan aman di situ. Apabila kamu berkata, kami akan makan apa dalam tahun ke-7 itu? Lihatlah, kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil panen kami. Maka aku telah memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun ke-6, dan itu akan membuat hasil untuk 3 tahun. Kamu akan menaburi tahun ke-8 itu, dan kamu akan memakan hasil panen yang lama sampai tahun ke-9. Hingga datang hasil panennya, kamu akan memakan yang lama. Dan sampai selama-lamanya, tanah itu tidak boleh dijual, karena tanah itu adalah milikku. Sebab bagiku, kamu adalah pengembara dan pendatang. Dan di seluruh tanah milikmu, kamu harus memberi hak penebusan terhadap tanah itu. Apabila saudaramu menjadi miskin dan ia harus menjual dari tanah miliknya, maka yang menebusnya, yakni yang terdekat kepadanya, haruslah datang. Dan ia harus menebus tanah yang dijual saudaranya. Namun, jika orang itu tidak mempunyai penebus, tetapi ia telah menjadi mampu sehingga mencukupi untuk penebusan itu,
maka haruslah ia memperhitungkan tahun penjualannya, dan haruslah ia mengembalikan apa yang menjadi kelebihan kepada orang yang telah membeli tanahnya, dan orang itu harus mengembalikan tanah miliknya. Tetapi jika ia tidak cukup mampu mengembalikan kepada orang itu, maka tanah yang telah ia jual itu tetap ada di tangan orang yang membelinya sampai tahun Yobel. Dan tanah itu akan bebas pada tahun Yobel. Tanah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yang semula. Apabila seseorang menjual rumah tinggal di kota bertembok, maka hak penebusannya akan terjadi hingga diselesaikan 1 tahun dari penjualnya. Hari-hari itulah yang menjadi hak penebusannya. Dan jika itu tidak ditebus hingga mencapai 1 tahun penuh baginya, maka rumah yang ada di dalam kota yang bertembok itu harus dikukuhkan bagi yang membelinya dan keturunannya. Maka itu tidak akan bebas pada tahun Yobel. Akan tetapi, rumah-rumah di desa-desa yang tidak bertembok melingkar di atas tanah di negeri itu dapat diperhitungkan hak penebusan menjadi miliknya, dan itu akan bebas pada tahun Yobel. Dan rumah-rumah di kota-kota milik orang Lewi, hak penebusan untuk selamanya harus ada pada orang Lewi. Dan ia yang menebus dari orang-orang Lewi itu, dan penjualan rumah dan kota miliknya harus bebas pada tahun Yobel. Sebab rumah-rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka di tengah-tengah Bani Israel. Dan ladang maupun padang terbuka di kota-kota mereka tidak boleh dijual, sebab itulah milik mereka selamanya. Apabila saudaramu jatuh miskin dan tangannya tidak berdaya di antaramu, maka haruslah engkau menyokongnya, dan ia harus tinggal bersamamu sebagai pengembara dan pendatang. Engkau tidak boleh mengambil daripadanya riba dan bunga uang, dan engkau harus takut akan Elohimu, supaya saudaramu dapat hidup bersamamu. Engkau tidak boleh memberikan uangmu kepadanya dengan riba dan menjual makananmu untuk mendapat keuntungan. Akulah Yahwe Elohimu yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan tanah Kanaan kepadamu untuk menjadi Elohimu. Dan apabila saudaramu jatuh miskin di antara kamu dan ia telah dijual kepadamu, engkau tidak boleh mempekerjakannya sebagai budak. Ia harus menjadi seperti orang upahan bersamamu. Ia harus bekerja padamu sampai tahun Yobel. Kemudian haruslah ia bebas darimu. Ia dan anak-anaknya yang bersamanya harus kembali kepada keluarganya, dan ia dapat kembali kepada milik leluhurnya. Sebab mereka adalah hamba-hambaku yang telah kubawa keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak boleh dijual seperti budak. Engkau tidak boleh memerintah atasnya dengan kekerasan, dan engkau harus takut akan Elohimmu. Adapun budakmu dan wanita pelayanmu yang menjadi milikmu adalah dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. Dari mereka, kamu dapat membeli budak dan wanita pelayan. Dan juga dari bani para pendatang yang menumpang bersamamu, dari mereka kamu boleh membelinya. Dan dari kaum mereka yang ada bersamamu yang telah mereka lahirkan di negerimu, dan mereka akan menjadi milikmu sebagai harta milik. Dan kamu akan mewariskan mereka kepada anak-anakmu sebagai harta milik untuk selamanya. Di antara mereka dapat kamu pekerjakan, tetapi di antara saudara-saudaramu Bani Israel, seorang terhadap sesamanya, engkau tidak boleh memerintah atasnya dengan kekerasan. Apabila seorang pengembara atau pendatang yang bersamamu adalah orang yang cukup mampu, sedangkan saudaramu yang bersamanya menjadi miskin, dan ia telah dijual kepada pengembara, yaitu seorang pendatang yang bersamamu itu, atau kepada anggota kaum pengembara, maka setelah ia dijual, penebusan dapat terjadi baginya. Satu dari saudaranya dapat menebusnya, atau pamannya, atau anak pamannya dapat menebusnya, atau dari saudara sedagingnya, dari kaumnya ia dapat menebusnya. Dan ia dapat memperhitungkan dengan pembelinya, dari tahun ia dijual kepadanya sampai tahun Yobel. Dan haruslah harga penjualannya itu sesuai dengan jumlah tahun-tahun, yaitu sesuai dengan hari-hari orang upahan. Haruslah ia ada bersamanya.
Apabila kelanjutan dalam tahun-tahun itu besar menurut ukuran mereka, maka ia harus membawa kembali penebusannya dari uang pembeliannya. Dan apabila sedikit saja tersisa atas tahun-tahun itu sampai tahun Yobel, maka ia harus memperhitungkan dengan orang itu. Seperti jumlah tahunnya, maka haruslah ia membayar kembali tebusannya. Sebagai orang upahan, dari tahun ke tahun ia bersamanya, dan ia tidak boleh memerintahnya dengan kekerasan di depan matamu. Dan apabila ia tidak ditebus dengan cara-cara itu, maka haruslah ia dibebaskan pada tahun Yobel, ia dan anak-anaknya yang bersamanya. Sebab Bani Israel adalah hamba-hamba milikku. Mereka adalah hamba-hambaku yang telah kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Yahwe Elohimu.